asror. Sebab zikir sirul asror itu sebagai kunci ruh itu bisa masuk di makom musyahadah, alam musyahadah, atau makom musyahadah, makom kerajaan Allah. Ibarat gedung, panjenengan akan bisa masuk di gedung JP tatkala Anda bawa kuncinya. Kalau tidak membawa kuncinya, Anda tidak diperbolehkan untuk masuk, bisa masuk ke dalam gedung. Bagaimana prakteknya? Nah gitu toh. Good. Sebelum kami membahas tentang az-zikru sirul asror, perlu kami jelaskan tentang masalah makom. Ya, makom di sini ada 3. Apa sih makom? Panggonan, tempat. Nah, cara gedong. Pertama, makom itu ada yang namanya muhadharah. Apa makom muhadharah itu? Makom dohir niki Pak, dunya niki. Jenengan bisa melihat bangku, melihat sesama dan lain sebagainya. Ini namanya makom muhadharah. Mata dohir sampeyan bisa melihat makhluk, iki namanya makom muhadharah. Wis. Selanjutnya ada makom lagi yang namanya makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom goibnya makhluk, seperti para malaikat, para leluhur yang sudah sumareh, yang sudah meninggal, alamul arwah, namanya alam arwah. Ada alam barzah, iku goib semuanya, surga, neraka, itu semuanya ya goib. Atau takdir yang akan terjadi, itu tempatnya di makom mukasyafah. Sesuatu yang diterima akal tidak bisa, iku klebu alam mukasyafah. Bapak Ibu, iku kabeh makhluk, ya, iku makhluk semuanya, baik di muhadharah maupun di mukasyafah, itu kabeh klebu makhluk. Cara gedong nu gedonge makhluk kabeh. Terus makom yang terakhir, yang nomor 3 disebut makom musyahadah. Apa makom musyahadah itu? Makom kerajaane Allah fakot, Allah tok. Ada yang mengatakan iki alam ahad, nah, alam tunggal, berarti Gusti Allah piyambak, Gusti Allah sendiri, Tuhan sendiri. Wis. Tatkala Allah menciptakan ainul basariyah, mata zahir, iku kanggo melihat sesama makhluk, baik makhluk yang bersifatkan muhadharah maupun mukasyafah, iku bisa terjadi hal itu. Nah, hal yang seperti itu Bapak Ibu, Allah mengkhususkan ainul basariyah, mata zahir, ditujukan untuk melihat zahir. Sedangkan ruh sampean iku yo dikasih Allah mata namanya ainul basirah. Iki mestinya khusus kanggo nyawang Gusti Allah. Wis tak tulis, Gusti Allah
ajarno nang Muhammad sampak terhadap Muhammad jenengan, bagaimana caranya mata hati atau mata ruh itu bisa melihat Allah iku bagaimana. Wis, kita mengenal di dalam dunia syariat iku namanya al-zikru al-jahru, zikir jahr. Zikir di sini pertama adalah zikir jahri, zikir yang diucapkan dengan ucapan la ilaha illallah. Wis, iki biasane prilakune jasad, biasane prilakuna kita yang ada di syariat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Wis, tapi belum sampai datang maksud la ilaha illallah yang sesungguhnya. Apabila kita berhenti di zikir jahri, wis, ada zikir di situ lagi. Tingkat yang kedua disebut zikir sirri. Biasanya zikir sirri iku dibeatkan di dalam kumpulan torikoh. Di situ kebanyakan memakai nama Allah, isim atau jeneng Allah. Biasanya mursyid itu membaiat zikir siri iku bila mana keluar napasmu ucapkan Allah, masuk itu hu. Napas keluar Allah, napas masuk hu Allah, hu Allah. Ngaten nggih, iku diwaca ning ati. Tak kandhani pean. Zikir jahri lan siri itu tidak bisa menghantarkan ruhmu sampai ke musyahadah, mboten saged. Alasannya apa? Apa alasannya? Karena alasannya zikir jahri ambek siri itu masih menyebut nama. Laksana Anda itu masuk bertamu di rumah seseorang, selama Anda masih menyebut namanya, bengok-bengok itu apa jenis? Manggil namanya, Cak Teh, Assalamualaikum Cak Teh. Selama Cak didereng buka lawangi medui sampean tetap nyeluk Cak Teh, berarti Anda belum bertemu Cak Teh. Allahu Allah, belum ketemu. Lah, ini jangan berhenti di sini panjenengan. Anda harus naik zikir yang sebagai kunci untuk makom musyahadah. Zikir apa? Sebelum kami terangkan, ketahuilah zikir jahri dan siri itu karakter orang-orang yang masih ada di niki Pak ya, jahri ambek siri karakternya isi ono muhadoro dan muka safa. Gedekno zikir sirimu terus. Oh, sakti ya men. Sampai dapat karomah berbagai macam sesuai dengan permintaan jenengan. Aku tak zikir siri, Allah tahu terus. Apa maksud tujuan sampean? Aku pengen dadi wong sing iso nyawang surga neraka, iso nyawang karepe wong, iso nyawang ruh perkara malaikat dan lain sebagainya. Cukup di situ. Akhirnya jadilah kau menjadi orang yang sakti, orang yang berkaromah. Wis,
Terus zikir yang bagaimana yang bisa menghantarkan ruh untuk bisa ma'rifat pada Allah di maqam musyahadah, Bapak Ibu? Ketahuilah Anda harus mendapatkan zikir yang nomor 3 yang disebut sirul asror. Zikir iki nggak pernah diajarkan di golongan muhadharah dan mukasafah, gak ketemu. Mboten ketemu. Ditulis sirul asror enggak. Zikir yang bagaimana itu? Zikir yang tanpa bila ismin walafdin wakalamin wasuwarin. Zikir di mana sudah tidak memakai nama, tidak memakai kalam bahasa, tidak memakai suar gambar dan lain sebagainya. Ini zikirnya ruh. Sirul asror iku zikirnya ruh. Iki unsur yang kedua dari jasmaniyah dan rohaniyah. Ruh. Kalau kita lihat dari sisi makna secara maknawiyah lugot, sir iku rahasia, al asror piro-piro di dalam rahasia masih ada rahasia, berbagai rahasia lagi. Loh, ngeten tadi ke? Tapi secara lugot seperti itu. Tapi secara istilah adalah zikir iki yang bisa menghantarkan rohmu untuk sampai makrifat Allah di maqam musyahadah. Prakteknya bagaimana? Lawis ngeten, ketahuilah di dalam sirul asror ini ada 3 pintu atau 3 tahap. Pertama adalah syu'arul basyirah, kedua ainul basyirah, ketiga hakul basyirah. Apa pengertiannya satu-satu? Ngeten, jasad sampai diem, hati pun diem, cuman roh yang bicara. Bicarane roh iku jenenge iman, mripate roh jenenge iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ihsan nanti. Wis, syu'arul basyirah, di dalam hati sampean iku ada iman, Bapak Ibu. Ya. Dalam hati sampean roh iku mempunyai iman. Iman iku percaya. Satu contoh, sampean tak kasih keterangan lewat ajaran dinul haq iki. Ibu, bapak, wujudnya yang memiliki nama Allah itu al-hayah, hidup. Alladzi hidup. Yang hidup itu di dalam diri dan di luar diri Anda, di awal dan di akhir setiap masalah. Itu hidup, itu Allah. Nahnu akrobu min hablil warid. Aku luwih idek daripada urat lehermu. Iku Allah, berarti ada di dalam diri kita. Anda saya kasih pelajaran wejangan seperti ini, tatkala hati sampean yakin percaya hidup itu Allah, maka Anda ini disebut hati yang sudah ada syu'arul basyirah. Yakin? Nggih yakin, tapi dereng kepanggih. Laksana ngene, sampean tak kandhani.
iki napa niki? Karo amen ya. Karo jempok aku sing jempok aku tak tutupi iki kertas. Kurang kandel ya tak tutupi kupluk. Sampai tak kandani, Bu, Pak, di dalam kopiah iki ada gorengan gedang. Apa jenenge ini? Pisang goreng. Nah, pisang goreng. Anggap Anda itu tidak pernah tahu saya memasukkan goreng pisang di sini. Pisang goreng di sini. Sampai iki kok muncul yakin, maka Anda di dalam hati senjenengan itu ada syu'arul basiroh, yakin. Terus bagaimana sampai iku iso kepanggih ambek dengan pisang goreng? Syaratnya kudu membuka tutupe gedang goreng, pisang goreng harus lepas yang menutupi. Artinya gini, Pak, iman di dalam roh panjenengan iku sebelumnya iku tertutup oleh syahwatut dunia. Akhirnya sampai gak percaya bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri jenengan atau di luar diri Anda itu sesungguhnya yang berperan Allah, karena tertutup oleh syahwatut. Bukti ini anak sampean ngelugurno gelas pecah, mesti sampean yakin sing mecahno anak nggih mboten? Akhirnya sampean ngamuk mboten? Ngamuk. Ya Allah, padahal tanpa Allah ning kene iso anak ngerutuno gelas. Enggak iso, hanya iso nanti buktine la haula wala quwata illa billah. Padahal iki Quran ngoten. Jenengan iki opo pada waktu iku hati kok gak ngerteni yen kabeh sing ngrutuhno iki Allah, karena hati panjenengan belum ada iman percaya bahwasanya yang berperan semuanya adalah Allah. Belum. Bosok tiba-tiba dikabari tentang ilmu ini jangan percaya. Akhirnya langkah berikutnya Anda harus bertemu terhadap Allah. Jadi hati sampai diem Bu, lesan iki yo diem, hati sampai kudu mlaku rasa, ngerasakno apa sing ngerasakno ngimani. Ning hati sampai kudu ngiman, imane kudu melaku yen sak temene urip ning jaba njero jenengan iku hakikate wujude Allah sing berperan atas segala-galanya. Pun sampai melaku teng mriku Anda harus berjalan terus syu'arul basyirah. Nanti Allah itu nanti akan memindahkan ke ainul basyirah manakala sudah ditengarai oleh Allah, sudah cukup syu'arul basyirah Anda. Fungsi syu'arul basyirah satu, meyakini bahwasanya yang berperan semuanya adalah Allah. Rasa panjenengan jalankan, yang memasukkan dan mengeluarkan nafas hidup itu wujudnya Allah. Gede nonton meriku hati sampean. Tujuan syu'arul basyirah dipraktekno satu, untuk memantapkan hatimu untuk bahwasanya hidup itu adalah Allah. Yang nomor dua, tujuan syu'arul basyirah ke ainul basyirah itu adalah